Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat TV 10? Ketemu lagi di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu. Tentunya di Redaksi Dunia Islam, yang menyajikan informasi yang menarik untuk kalian seputar kehidupan Islam. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November setiap tahunnya. Tentunya kemerdekaan telah dicapai saat ini. Tidak bisa lepas dari jasa-jasa perjuangan para pahlawan nasional yang tak kenal lelah dan menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia tentunya melibatkan banyak pihak, di mana peranan ulama merupakan salah satu di antaranya. Keberadaan ulama dan tokoh-tokoh Islam dalam mengawal kemerdekaan Indonesia tercatat jelas dalam sejarah. Tidak sedikit para ulama menjadi lini terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengorbanan dan keberanian yang sangat besar dalam mengusir penjajah. Nah, pada Redaksi Dunia Islam episode kali ini, kita akan mengulas tentang 10 pahlawan nasional muslim yang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Jangan kemana-mana ya, mari kita simak tayangan berikut ini. Yang pertama, Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah pahlawan nasional yang berasal dari Kesultanan Mataram Islam di Jawa. Ia lahir di kota Gede Mataram yang sekarang menjadi kota Yogyakarta pada tahun 1593. Dia menjadi Sultan ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah dari tahun 1613 hingga 1645. Sultan Agung dikenal sebagai pemimpin yang tangkas, cerdas, dan taat agama. Sultan Agung berhasil memperluas wilayah kekuasaan Mataram hingga mencakup hampir seluruh Pulau Jawa. Ia terkenal karena perjuangannya melawan VOC Belanda, terutama di Batavia, untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan wilayahnya. Pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo 1613 hingga 1645, Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak keemasan. Wilayah kekuasaan Mataram Islam meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Palembang, Banjarmasin, dan sebagian Jawa Barat, kecuali Banten dan Batavia. Kepemimpinan Sultan Agung berhasil membawa kejayaan Mataram Islam di bidang seni, budaya, sastra, penyusunan serat sastra gending, surya alam, serta kemajuan di bidang hukum Islam, pertanian, perkebunan, militer, politik, penanggalan Jawa yang berbasis perputaran bulan, dan lain-lain. Hal ini menjadikan peradaban kerajaan Mataram Islam pada tingkat yang lebih tinggi dibanding di daerah lain di Nusantara. Karena perjuangannya, ia diangkat menjadi pahlawan nasional pada tanggal 3 November 1945 oleh Presiden Soeharto melalui Surat Keputusan Presiden nomor 106 PK 1975. Yang kedua, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang tokoh ulama besar bergelar pahlawan nasional yang merupakan pendiri sekaligus Rois Akbar organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau memiliki julukan Hadrata Syekh yang berarti Maha Guru dan gurunya para guru. Kiai Hasyim adalah putra dari pasangan Kiai Asy'ari dengan Nyai Halimah yang dilahirkan di Desa Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur. Beliau memiliki salah satu putra yang bernama Kiai Ahmad Wahid Hasyim yang merupakan Perumus Piagam Jakarta, serta cucunya yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur yang merupakan Presiden Republik Indonesia yang keempat. Kiai Haji Hasyim adalah ulama besar dan pahlawan nasional yang memiliki kiprah penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama atau NU pada 31 Januari 1926 sebagai wadah umat Islam tradisionalis untuk melestarikan ajaran dan berjuang mempertahankan keislaman moderat di Indonesia. Dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda, Kiai Haji Hasyim mengeluarkan fatwa yang dikenal sebagai Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945
yang menyuarakan umat Islam, terutama santri dan kiai, untuk berjihad melawan penjajah Belanda yang berusaha kembali menduduki Indonesia. Fatwa ini menjadi semangat pahlawan rakyat Surabaya pada 10 November 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Selain itu, Kiai Haji Hashim juga menginisiasi pembentukan Laskar Pejuang, Hizbullah dan Habiliyah yang berperan aktif dalam perlawanan bersenjata melawan penjajah. Ia juga menunjukkan sikap tegas menolak penghormatan kepada Jepang yang menjadi simbol penjajahan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Perjuangannya tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui dakwah dan pendidikan di pesantren Tebu Ireng, yang dijadikan sebagai basis perjuangan melawan penjajah baik Belanda maupun Jepang. Kiai Hashim wafat pada tanggal 25 Juli 1947 Masehi atau 7 Ramadan 1365 Hijriah, dan dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1964 sebagai pengakuan atas perannya yang besar dalam perjuangan kemerdekaan serta penguat pendidikan dan dakwah Islam di Indonesia. Yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kisah mulai didirikannya organisasi Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, sekaligus mewakili peran penting sang pendiri dalam kiprahnya memperjuangkan kemerdekaannya. Pada 18 November 1912, selepas mengenyam pendidikan di Mekah, Ahmad Dahlan mulai merintis organisasi kemasyarakatan, kesehatan, dan pendidikan, ketimbang politik. Cerita ini berawal dengan pengembangan Muhammadiyah, yang awalnya mendapatkan penolakan. Hingga pada akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan memohon kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah pada 7 Mei 1921, dan permohonan tersebut dikabulkan pada 2 September 1921. Dan benar saja, Muhammadiyah pun berkembang pesat. Seiring dengan berjalannya waktu, Muhammadiyah tumbuh menjadi kekuatan besar yang memiliki andil kemerdekaan dalam melawan penjajah. Berikut beberapa bentuk perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di pendidikan modern, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah modern yang menggabungkan ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan umum. Sistem pendidikan modern ini menjadi pelopor madrasah yang lebih progresif dan berorientasi pada masa depan. Sebagai pendiri Muhammadiyah, beliau menggerakkan umat Islam untuk sadar akan nasib sebagai bangsa terjajah dan mengajak mereka berperan aktif dalam pembaruan sosial dan pendidikan. Muhammadiyah juga aktif dalam bidang kesehatan dan sosial. Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan juga aktif menyelenggarakan kegiatan dakwah, pendidikan, dan amal sosial, termasuk pembentukan jaringan sekolah dan lembaga dakwah yang tersebar di berbagai daerah. Di bidang pemberdayaan perempuan, bersama Nyai Ahmad Dahlan dibentuk Aisyah sebagai organisasi perempuan yang berperan penting dalam pendidikan dan sosial untuk mengangkat peran serta perempuan dalam masyarakat. Melalui Hizbul Wathan, tepatnya pada tahun 1918, Muhammadiyah juga gigih membantu negara melawan penjajah melalui kepanduan Hizbul Wathan. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat pada tahun 1923 dan diakui sebagai pahlawan nasional atas jasa-jasanya dalam pembaruan Islam dan memajukan pendidikan serta sosial yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, Sultan Hasanuddin. Siapa yang tak kenal pahlawan nasional yang mendapatkan julukan ayam jantan dari timur? Ya, benar. Jawabannya adalah Sultan Hasanuddin. Tapi tahu nggak kenapa julukan tersebut? Karena Sultan Hasanuddin dikenal sangat gigih dalam mengusir penjajah Belanda. Atas kegigihannya, Belanda memberikan julukan kepada Hetjen van het Oosten atau ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin dilahirkan di Makassar 12 Januari 1631. Meski terlahir dari keluarga bangsawan, Sultan Hasanuddin senang bergaul dengan teman-temannya dari rakyat biasa. Ketika Hasanuddin berusia 8 tahun, ayahnya Sultan Muhammad Said naik tahta sebagai Raja Goa yang ke-15. Jiwa kepemimpinannya sudah menonjol saat ia masih kecil.
Selain itu, Hasanuddin juga dikenal sebagai anak yang cerdas dan pandai berdagang. Di usia muda, Hasanuddin sudah memiliki jaringan dagang hingga di Makassar dan bahkan asing. Saat Hasanuddin berusia 21 tahun, ia menduduki posisi jabatan urusan pertahanan Goa. Ayahnya Sultan Muhammad Said turun tahta pada 1653 dan wasiatnya agar kerajaan Goa dipimpin dan dilanjutkan oleh Hasanuddin. Sultan Muhammad Said mengembuskan nafas terakhirnya saat Hasanuddin menginjak usia 22 tahun. Dengan begitu, Sultan Hasanuddin naik tahta sebagai Raja Goa yang ke-16. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Goa berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga Ternate dan Sumbawa. Hal ini tentu membuat Belanda tidak senang dengan keberadaan kerajaan Goa, terutama Sultan Hasanuddin. Menurut Belanda, kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh kerajaan Goa tidak sesuai dengan VOC. Pada tahun 1669, Sultan Hasanuddin kembali melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dalam perlawanan ini, Belanda berhasil menguasai benteng terkuat kerajaan Goa, yaitu Benteng Somba Opu. Akhirnya, kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin harus kembali tunduk pada Belanda. Sultan Hasanuddin kemudian memutuskan mengundurkan diri dari tahtanya pada 29 Juni 1669. Kepemimpinan kerajaan Goa kemudian diberikan kepada putranya, Mapal Somba Daengmuraga dengan gelar Sultan Amir Hamzah. Setelah tidak menjabat sebagai raja, Sultan Hasanuddin lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengajar agama Islam pada masyarakat sekitar. Sultan Hasanuddin mengembuskan nafas terakhirnya pada 12 Juni 1670 di usia 39 tahun. Jasadnya disemayamkan di pemakaman dalam benteng Kali Goa, Kampung Tamalate yang diperuntukkan khusus bagi raja-raja Goa. Atas seluruh jasanya dalam perjuangan melawan penjajah, Sultan Hasanuddin kemudian menjadi pahlawan nasional pada tanggal 6 November 1973 berdasarkan surat keputusan Presiden RI. Jangan kemana-mana ya sahabat TV 10, karena habis ini kita akan kembali lagi mengulas tentang 8 pahlawan nasional muslim yang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Jangan ganti channelnya ya, tetap di Redaksi Dunia Islam. Halo Sobat TV 10, kembali lagi nih di program acara Redaksi Dunia Islam. Tanpa basa-basi, kita lanjutkan ulasan tentang 8 pahlawan nasional muslim yang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Langsung saja simak videonya, check it out. Tengku Cikditiro. Tengku Cikditiro lahir dengan nama asli Muhammad Saman pada tahun 1836 di Aceh. Lingkungan yang sangat kental dengan nilai-nilai Islam. Meskipun pada masa itu belum ada sistem sekolah formal, beliau dikenal sebagai anak yang sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang taat beragama dan lingkungan yang kaya akan tradisi keislaman turut mempengaruhi minatnya terhadap pengetahuan. Tengku Cikditiro dikenal aktif dalam memimpin perlawanan bersenjata terhadap pasukan kolonial Belanda. Ia memimpin pasukan gerilya Aceh dalam merangkai pertempuran melawan tentara Belanda. Menggunakan taktik gerilya untuk menghambat kemajuan Belanda di wilayah tersebut. Beliau juga menggunakan pengajaran Islam untuk menegaskan pentingnya perlawanan terhadap penjajah sebagai bagian dari jihad atau perjuangan suci. Perang Sabil atau Perang Jihad merupakan salah satu babak penting dalam sejarah perjuangan Aceh melawan penjajahan Belanda. Tengku Cikditiro dipercaya oleh Kesultanan Aceh untuk memimpin perjuangan bersenjata melawan penjajahan Belanda yang mencoba menindas dan menguasai wilayah Aceh. Julukan Panglima Sabil mencerminkan peran penting Cikditiro dalam memimpin perlawanan terhadap penjajah
dengan menggunakan argumen agama dan semangat nasionalisme sebagai landasan perjuangan. Dengan kepemimpinan dan semangat juangnya yang gigih, Tengku Cikditiro dianggap sebagai salah satu tokoh sentral dalam sejarah perlawanan Aceh terhadap penjajahan Belanda. Melalui cerita dan warisannya, Tengku Cikditiro terus menginspirasi generasi masa kini untuk menghargai dan memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan dan persatuan. Sebagai dedikasinya, terdapat beberapa nama jalan di Provinsi Aceh. Salah satu jalan Tengku Cikditiro yang berada di pusat kota Banda Aceh. Yang keenam, Pangeran Diponegoro. Sahabat redaksi Dunia Islam, siapa yang tidak mengenal Pangeran Diponegoro? Dikenal sebagai salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia yang legendaris, kisah hidupnya penuh dengan perjuangan dan keteguhan hati dalam menghadapi penjajahan Belanda. Bagaimana kisah hidupnya? Yuk kita simak cerita sejarahnya. Lahir dengan nama asli yakni Raden Mas Ontowiryo pada tanggal 11 November 1785, Pangeran Diponegoro merupakan tokoh dari pahlawan nasional legendaris. Putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, Kesultanan Yogyakarta ini sejak kecil telah mendapatkan pendidikan yang sangat baik di lingkungan keraton, termasuk ilmu agama, sastra Jawa, dan ilmu kepemimpinan yang diwariskan oleh ayahnya. Pada tahun 1809, Pangeran Diponegoro menikahi Raden Ajeng Retno Dumila, putri dari Pati Danurejo III. Pernikahan ini diharapkan dapat memperkuat ikatan politik antara keluarga keraton dengan keluarga bangsawan lainnya di Jawa. Pada periode tahun 1825 hingga 1830, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan besar-besaran terhadap pemerintah kolonial Belanda yang menindas rakyat. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pemimpin militer yang cerdas dan berpengalaman. Ia memanfaatkan medan yang sulit di pegunungan dan hutan Jawa untuk mengelabui dan menyerang pasukan Belanda secara tiba-tiba. Taktik gerilya yang digunakan oleh beliau membuat pasukan Belanda kesulitan untuk menangkap atau mengalahkan secara langsung. Beliau kemudian berhasil mempersatukan berbagai kekuatan dari berbagai wilayah di Jawa dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Meskipun berhasil mengepung pasukan Belanda dan beberapa pertempuran besar, pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap oleh Belanda setelah perlawanan yang panjang dan sengit. Penangkapannya dianggap sebagai titik balik dalam perjalanan tersebut. Meskipun perlawanan dari pihak pribumi terus berlanjut setelahnya, setelah ditangkap, beliau diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara, di mana beliau meninggal dunia pada tahun 1855. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berjuang gigih untuk kemerdekaan dan martabat bangsanya. Perlawanannya menunjukkan tekad dan keberanian dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan asing, serta mengilhami generasi-generasi selanjutnya dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Hingga kini, beliau dihormati sebagai tokoh yang memperlihatkan semangat perlawanan yang tinggi dan keteguhan hati dalam menghadapi penindasan. Yang ketujuh, Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim merupakan seorang putra perintis Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dilahirkan di Jombang, Jawa Timur pada 1 Juni 1914. Kiai Haji Wahid Hasyim dikenal sangat cerdas karena di usia 7 tahun beliau sudah menghafalkan Al-Quran. Hingga berusia 12, putra kelima dari 10 bersaudara ini diasuh dalam lingkungan pondok pesantren Tebu Irang. Menjelang masa remaja, ia mengembara di berbagai pesantren terkemuka di Jawa, yakni Siwalan Panji dan Lirboyo. Menginjak usia 15 tahun, Abdul Wahid Hasyim pulang ke Tebu Irang. Di kampung halaman, dirinya tidak hanya mendalami ilmu-ilmu agama lagi, tetapi juga belajar menguasai bahasa Belanda dan Inggris langsung dari ayahnya. Pada usia 18 tahun, Abdul Wahid Hasyim menunaikan ibadah haji. Di Tanah Suci, ia tak hanya menimba ilmu keislaman, tetapi juga mengamati perkembangan global dari perspektif pusat dunia Islam. Sepulang dari Mekah,
Kiai Haji Wahid Hasyim banyak berkiprah dalam kegiatan sosial dan kenegaraan. Pada tahun 1938, Kiai Haji Wahid Hasyim banyak mencurahkan waktunya untuk kegiatan di Nahdlatul Ulama. Pada 1943, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim didaulat menjadi ketua Masyumi. Beberapa gagasan visionirnya adalah membentuk barisan Hizbullah dan Sabilillah sebagai cikal bakal wadahnya perjuangan fisik umat Islam khususnya kaum santri. Beliau berperan aktif dalam BPU PKI sebagai salah satu perumus dalam Piagam Jakarta. Peran Kiai Haji Abdul Wahid adalah dua sumber. Yang pertama, keempat tokoh muslim yang diundang Bung Hatta akhirnya menyetujui penghapusan kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian, Kiai Haji Abdul Wahid mengusulkan penambahan kata yang Maha Esa setelah ketuhanan. Kata ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan tauhid dalam Islam, dan penggantian kalimat tersebut akan memuaskan kalangan Islam. Hanya Islam yang mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Selain soal sila dasar negara, ada pula peran besar lainnya dari Kiai Haji Abdul Wahid, yakni organisasi institusi Kementerian Agama alias Kemenang. Sejak 1945, ia telah aktif dalam kabinet pemerintahan. Beliau adalah Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Dalam periode 1949 hingga 1952, gagasan-gagasan dicetuskan oleh Kiai Haji Abdul Wahid selaku Menteri Agama. Pada zaman itu, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri berdiri di Yogyakarta. Sang menang berpendirian, kalangan terdidik dari umat Islam perlu diakomodasikan. Mereka perlu menyadari peran sebagai agen perubahan yang sekaligus kader dakwah Islam di tengah masyarakat modern. Yang kedelapan, Kiai Haji Zainal Mustafa, ulama karismatik asal Tasikmalaya. Kiai Haji Zainal Mustafa adalah seorang ulama sekaligus pejuang asal Tasikmalaya, Jawa Barat yang kini telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Dilahirkan pada 1 Januari 1899 di Sukamana, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat dengan nama Umri yang kemudian berganti menjadi Huda Emi. Silsilah Kiai Haji Zainal Mustafa tidak berdarah kiai. Beliau lahir dari keturunan masyarakat biasa. Ayahnya bernama Nawafi, sedangkan ibunya bernama Haratmah. Pasangan yang berprofesi sebagai petani dengan hidup sederhana yang menempuh pendidikan keislaman di banyak pesantren Jawa Barat. Awalnya, ia belajar Islam di pesantren Gunung Pari, kemudian pindah setelah 3 tahun ke pesantren Cilenga, lalu dilanjutkan ke pesantren Sukamiskin. Walau telah berguru kepada banyak kiai serta beragam pesantren, Zainal Mustafa enggan berpuas diri. Karena itulah beliau memutuskan meneruskan pendidikannya ke Tanah Suci Mekah sejak 1922 hingga 1927. Dari situlah sebutan Kiai Haji diperolehnya, termasuk nama yang melekat kemudian yakni Zainal Mustafa. Sepulang menimba ilmu sekaligus berhaji, Kiai Haji Zainal Mustafa berniat untuk mendirikan sebuah pondok pesantren Sukamana di kampung halamannya. Setelah mendapatkan berbagai tekanan dari pihak pemerintah Hindia Belanda, akhirnya dengan semangat dan tekadnya, pondok pesantren Sukamana berhasil didirikan. Kiai Haji Zainal Mustafa tergolong sebagai kiai muda yang berjiwa revolusioner dan berani menentang kolonialisme. Hal tersebut terlihat dari sikapnya yang terang-terangan membangkitkan semangat nasionalisme rakyat melalui ceramahnya. Selain menentang penjajahan Hindia Belanda, beliau juga menentang kehadiran Jepang ke Indonesia. Perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa terhadap pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia mencapai puncaknya ketika kebijakan Seikeri diwajibkan. Kiai Haji Zainal Mustafa dan para santrinya tidak sudi membungkukkan diri ke arah matahari terbit. 25 Februari 1944, tepat hari Jumat, ketika sedang menyampaikan khotbah, Kiai Haji Zainal Mustafa dipanggil oleh 4 opsir Jepang. Mereka mendesak Kiai Haji Zainal Mustafa untuk menghadap perwakilan pemerintah Jepang di Tasikmalaya. Arogansi para opsir Jepang itu mematik emosi para santri, sehingga memicu pecahnya kericuhan.
3 orang opsir tewas sementara 1 lainnya melarikan diri untuk meminta bantuan. Sore hari pukul 4 WIB, pasukan Jepang datang berbondong-bondong menggunakan truk. Serdadu Nippon langsung menerobos garis pertahanan penduduk dan santri di Sukamana. Hanya dalam waktu 1 jam, Jepang menang. 86 orang warga Sukamana, termasuk para santri, gugur. Insiden inilah yang kemudian disebut sebagai perlawanan Sangaparna. Ki Haji Zainal Mustafa ditangkap dan bersama 23 orang lainnya dinyatakan bersalah untuk diadili di Jakarta. Selain itu, sekitar 79 orang yang terlibat peristiwa Singaparna dihukum penjara 5-7 tahun di Tasikmalaya. Baru beberapa minggu setelahnya diketahui bahwa Ki Haji Zainal telah dieksekusi mati oleh tentara Jepang pada 25 Oktober 1944 dan dikuburkan di Ancol, Jakarta Utara. Keberadaan makam Ki Haji Zainal Mustafa juga baru diketahui jauh kemudian hari. Pada 25 Agustus 1973, makam Ki Haji Zainal dan para pengikutnya juga dikebumikan di Ancol, dipindahkan ke Sukamana, Tasikmalaya. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Ki Haji Zainal Mustafa sebagai pahlawan nasional pada 6 November 1972 dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 064 TK tahun 1972. Itulah tadi beberapa ulasan redaksi Dunia Islam tentang 8 pahlawan nasional muslim yang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Tidak terasa nih, episode kali ini sudah menemani kalian sampai ketemu penghujung acara. Kini saatnya sahabat redaksi Dunia Islam pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami, dan jangan lewatkan informasi kami lainnya, tentunya di redaksi Dunia Islam. Hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.